Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil kerja saya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu produk olahan sambal Stachylococcus pandengensis. Nah, ini merupakan produksi olahan dalam negeri yang berada pada lokasi daerah atau bisa disebut Sumatera Barat. Nah, dalam olahan ini makanan khas dari Sumatera Barat atau Padang ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita pembahasannya ada yang pertama deskripsi startup company, terus ada analisis startup, terus progres pengembangan startup, lalu ada startup yang relevan, dan terakhir kita ke daftar pustaka. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu ada ini dia deskripsi startup company. Di sini kita jelaskan yaitu deskripsi company-nya merupakan Stachylococcus pandengensis chili sauce. Itu merupakan nama produk yang saya gunakan, untuk sebuah bisnis yang bergerak di bidang kuliner tradisional dengan penjualan berupa sambal kemasan yang memiliki cita rasa khas Sumatera Barat. Kami merupakan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan sambal yang berkualitas, murah, dengan kebersihan menjadi rule utama kami. Bukan hanya pelayanan yang menjadi target utama dalam bisnis ini, tetapi kualitas dan harga yang menjadi promosi perusahaan. Nah, lokasi ini atau tempat produksi ini berada di PH atau Production House, di kediaman pribadi pengusaha atau bisnis ini, yaitu saya. Nah, tujuan ini dibentuk untuk membawa dan mengenalkan makanan khas Sumatera Barat Indonesia kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Produksi sambal kemasan diprediksi akan bekerja sama dengan nelayan Danau Singkarak Indonesia. Nah, visi dan misi yang kami terapkan yaitu visinya menjadi usaha yang mampu memenuhi dan memuaskan keinginan masyarakat maupun komunitas pecinta pedas, menjadi bisnis yang memiliki kualitas terbaik dan siap dengan persaingan di pasar lokal maupun nasional, memperkenalkan kuliner tradisional khas Sumatera Barat kepada khalayak ramai, mengenalkan budaya Sumatera Barat kepada masyarakat baik lokal maupun nasional menggunakan cita rasa kuliner dari khasnya. Nah, misinya memberikan harga jual makanan dan minuman yang murah tanpa mengorbankan kualitas karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia khususnya, dan memudahkan konsumen dalam memilih produk dengan cara mencantumkan harga, tanggal kedaluarsa dan rasa dengan jelas, menjaga cita rasa merasakan setiap kemasan sambal, membangun kemandirian kuliner lokal dalam menghadapi globalisasi, melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tak terlalu lama menunggu, mengembangkan inovasi baik produk maupun pelayanan tetap pada koridor tradisional.
Nah, kita masuk ke analisis startup company. Nah, analisis startup company di sini ada kelebihan dari bisnis yang saya geluti, yaitu Mytacolius padensis chili sauce. Kenapa harus Mytacolius padensis chili sauce? Karena sambal ini memiliki atau diproduksi dengan cita rasa chef profesional. Yang dimaksud itu cita rasanya seakan-akan seperti chef profesional yang memasaknya. Oke. Dan yang kedua, menjanjikan tingkat kematangan yang sempurna. Nah, ini kalau biasanya ada kemasan sambal yang kurang enak atau kurang matang dalam pengolahannya. Yang ketiga, ada originalitas rasa tradisional yang melekat. Itu tujuan wajib atau tujuan dari sambal ini dibuat. Yang ketiga, memberikan pelayanan cepat dan terbaik. Jadi kita memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik. Oke, lanjut. Peluang usaha. Di tengah ketatnya persaingan antara petani dengan pedagang pasar mengenai kenaikan harga cabai, antar pedagang dan konsumen semua terkena dampaknya. Bulan penghujan menjadi salah satu faktor tanaman cabai melonjak tinggi karena sulitnya penanaman pada saat musim penghujan mengakibatkan tanaman cabai menjadi busuk dan tentunya gagal panen. Dengan naiknya harga cabai, konsumen dengan tingkat ekonomi menengah menjadi enggan membeli bumbu dasar ini karena memang harganya yang bisa dibilang setara dengan daging pada pergantian tahun baru khususnya. Dengan adanya kondisi dan situasi yang sedemikian rupa, peluang usaha dari Mytacolius padensis chili sauce diperkirakan berkembang secara bebas, luas, dan pesat. Karena harga cabai yang terbilang cukup tinggi, konsumen dengan tingkat ekonomi menengah mencari alternatif lain untuk memenuhi cita rasa mulut Indonesia dengan cara membeli sambal kemasan yang memiliki harga jauh lebih murah dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini ada progress time. Di sini ada progress time schedule ya. Progress time di sini 2021 itu akan melakukan riset pasar. Tentunya pada tahap awal ini digunakan riset pasar. Kenapa? Karena riset pasar ini sangat penting untuk mengetahui bisnis kedepannya seberapa tingkat keberhasilannya. Nah, di 2022 masuk ke tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini diperlukan untuk merancang segala sesuatu untuk membangun sebuah bisnis. Perencanaan seperti tempat, lokasi, tempat, pendanaan, gaji karyawan, dan analisis keuangan dan analisis lainnya. Oke, masuk ke tahap ketiga, ada pendanaan. Pendanaan pada proses ini yang diperlukan itu adalah usaha. Pada tahap ini tujuan utamanya yaitu untuk mengumpulkan atau untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang akan diolah menjadi sebuah bisnis. Oke, atau disebut modal utama. Nah, di 2024 ini merupakan goals-nya atau finalnya kita ke tahap realisasi. Tahap realisasi di sini digunakan untuk merealisasikan sebuah
proses-proses atau perencanaan, pendanaan, dan riset yang sebelumnya dilakukan pada tahap sebelumnya itu direalisasikan, diterapkan di tahapan realisasi ini. Oke, selanjutnya ada tahapan pengembangan. Nah, tahapan pengembangan ini perlu diketahui membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman untuk mengetahui perilaku dari konsumen, karena karena pengembangan dari produk itu sendiri harus mengikuti dari tren atau kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen tentunya. Oke, selanjutnya ada peluang pengembangan. Nah, pengembangan sebuah produk harus memiliki pengalaman, karena dari pengalaman bisa menjadi pelajaran. Oke. Dalam konteks ini, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran perilaku konsumen. Dari pengalaman ini baru bisa dimulai sebuah pengembangan produk. Peluang pengembangan produk dengan cara mengikuti kebutuhan pasar. Dengan mengikuti kebutuhan pasar, maka peluang pengembangan akan sangat bisa dilakukan. Pengembangan yang akan dilakukan oleh produk saya yaitu pengembangan dengan metode tren kemasan yang berbeda setiap ada event tertentu selama 1 tahun belakangan ini. Apabila progres dari pengembangan penjualan membaik, maka ekspansi akan dilakukan untuk memperdekat jarak antara penjual dengan konsumen. Karena basic dari startup ini online, maka ekspansi wilayah yang akan diterapkan yaitu ekspansi wilayah dengan menambah titik lokasi sebagai production house atau rumah produksi dengan titik yang berbeda di setiap daerah maupun provinsi. Lanjut, nah kita masuk ke progres pengembangan. Nah, di progres pengembangan ini ada yang namanya target pemasaran. Nah, target pemasaran di sini saya ini masuk kepada langkah-langkah yang diambil dalam kemajuan usaha atau langkah-langkah yang diambil dari hasil analisis diperuntukkan untuk pengembangan usaha atau kemajuan dari usaha itu sendiri. Oke, target pemasaran bisa dilihat di sini prospek usahanya. Prospek usaha kami untuk jangka waktu yang panjang itu prospeknya ingin memperkenalkan ke seluruh wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu, baru penambahan ekspansi nantinya, sehingga ada banyak masyarakat yang akan mengenal atau yang akan mencoba hasil dari produksi kami. Nah, produk ini menyasar atau mempunyai target dengan demografi sebagai berikut. Pria atau wanita yang sudah menikah, yang memiliki anak berusia 0-5 tahun, latar belakang pendidikan minimal SMP, dan memiliki smartphone pastinya. Karena ini termasuk bisnis yang online atau pembeliannya secara online. Nah, ini target pemasarannya masih dalam konteks target pemasaran, yaitu ada karakteristik psikologis pelanggan, yaitu aktif berselancar di dunia media, lebih sering berbelanja online, aktif menggunakan media sosial, mengikuti tren dan fashion yang berlaku saat ini atau tahun ini. Produk ini menyasar pada konsumen yang memiliki daya beli menengah ke bawah, yakni 20.000 hingga 50.000. Dengan kata lain, konsumen yang menjadi sasaran dari produk ini memiliki pendapatan setidaknya 2,5 juta rupiah per bulan. Nah, strategi pemasaran di sini bisa dilihat di sini. Kita mempunyai 6 strategi pemasaran. Ada mengutamakan kualitas produk, ada membuat foto produk, ada inovasi, ekstensi media sosial, ada bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, dan merekrut para seller. Nah, merekrut seller ini fungsinya untuk
mengembangkan lagi bisnis kita atau memperkenalkan bisnis kita secara cepat menggunakan reseller. Biasanya reseller itu sudah mempunyai beberapa pelanggan tetap. Maka dari itu, saya mengambil strategi ini untuk memperkenalkan lebih jauh bisnis saya. Nah, kita masuk ke startup yang relevan. Nah, startup yang relevan. Maksud dari startup yang relevan itu ini merupakan startup yang benar-benar sudah ada di bidang yang saya geluti, yaitu kuliner atau sambal atau makanan ya. Nah, ini dia perbandingannya. Perbandingan startup dari CV Dahlia dan dari produksi olahan saya atau disingkat Pos MP itu bisa dibilang cukup menarik karena perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman. Kalau saya perusahaan yang bergerak khusus di bidang penyediaan sambal kemasan. Dengan kelebihan sambal minim minyak, sambal untuk Pos MP sendiri menggunakan sambal dengan minyak yang sedang. Di CV Dahlia mengandalkan sambal dengan full bawang merah. Kalau di perusahaan atau bisnis saya mengandalkan sambal dengan full ikan bilis. CV Dahlia menggunakan kemasan dengan kaca. Kalau saya menggunakan kemasan dengan plastik yang keras, sama-sama tanpa bahan pengawet dan MSG. Lalu kalau di CV Dahlia menggunakan full sambal dalam kemasannya, kalau di Pos MP menggunakan full sambal, akan tetapi ada campurannya dari ikan bilis. Nah, ini daftar pustakanya, saya mendapatkan referensi dari link-link berikut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada teori saya yang salah maupun penjelasan saya yang salah. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.